Dalam kesaksian ini saya ingin memberikan poin-poin supaya bisa mempermudah setiap kita, karena saya percaya bahwa saya tidak akan bersaksi lagi di tempat ini. Jadi saya berikan poin-poin supaya semua kita bisa terberkati oleh apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan saya. Yang pertama, saya sadar bahwa saya adalah budak dosa. Saya sadar betul bahwa saya adalah budak dosa. Saya bertumbuh sebagai orang Kristen yang mempunyai 3 keahlian. Pertama bernyanyi, kedua berkelahi, ketiga mabuk. Saya nggak perlu jelaskan buat Bapak Ibu saudara-saudara secara detail, karena tentu akan makan waktu lama. Tapi percayalah bahwa di zaman itu saya adalah orang yang sangat brutal dan bejat. Cuma karena saya pintar, saya diberikan kasih karunia buat Tuhan. Dengan gampang setelah lulus SMA saya bisa menjadi pegawai negeri sipil pada Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, dari situlah kehidupan saya mulai rusak. Dari yang SMP saya mulai mabuk, SMA narkoba karena ada di Bea dan Cukai dengan punya upah di tempatnya juga, maka kelakuan saya semakin brutal. Setiap saat selama hampir 5 tahun saya dengan narkoba. Setiap saat, bahkan kalau saya beribadah pun saya pasti dalam keadaan mabuk. Selama hampir 5 tahun, setiap hari saya hanya butuh tidur 2 jam. Di luar daripada itu saya dengan narkoba. Bapak bisa bayangkan kehidupan seperti ini, rasanya seperti tidak masuk akal. Tapi nanti saya cerita pelan-pelan bagaimana 4 tahun lebih juga Tuhan mengistirahatkan saya di penjara supaya saya bisa menetralkan segala racun iblis di dalam tubuh saya. Amin. Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Buntutnya pada tanggal 24 Desember malam, saya sudah disuruh bertunggu keluarga dari Ambon untuk telepon berdua, tapi karena memang saya bukan cuman keras kepala, saya pembangkang, saya pemberontak, jadi saya dengan kehidupan saya akhirnya saya ditangkap. Dan saya percaya bahwa itu adalah kado Natal Tuhan buat saya, karena kado itulah yang membuat saya sekarang berdiri di hadapan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan dimanapun Tuhan membawa saya. Yang jelas penjara bukanlah salib yang saya pikul, karena itu cuma konsekuensi dari kebodohan saya, kebebalan, kefasikan saya. Nah, di penjara saya dibentuk Tuhan. Itu adalah bagian dari salib yang harus saya pikul. Jadi saya menikmati tangan pembentukan Tuhan itu di dalam penjara. Sengsara Bapak Ibu berada dalam penjara dengan sudah tidak bisa lagi melakukan apa yang selama ini saya senangi. Bayangkan setiap saat, dari diskotik ke diskotik, pub ke pub. Saya kalau bootsuking kapal ekspor impor, saya dapat jatah Marlboro impor 2 slop, dapat whisky 2 setiap kapal. Dari dalam 1 bulan saya bisa 5 kapal, lompat dari kapal ke kapal. Bapak bayangkan kalau saya turun, saya seperti dewa bagi orang jahat, kan kira-kira begitu. Saya bisa bawa pulang apel Shanghai, jeruk sangkis itu 2 kantong plastik merah Bapak Ibu. Cuma nggak tahu mau salurkannya kemana, bagi-bagi aja buat orang. Seperti itu, saya diberkati Tuhan, tapi saya salah gunakan. Narkoba sudah seperti Tuhan buat saya. Saya tidak mementingkan apapun lagi. Saya di kantor, semua kepala seksi, semua kepala bagian sudah tahu persis siapa saya. Makanya saya dibuang. Saya dibuang ke Pumalaa di Kolaka, di wilayah Aneka Tambang. Tapi itu pun saya masih balik ke Makassar setiap bulan untuk membeli narkoba. Jadi saya bawa narkoba, saya balik supaya saya pakai untuk saya punya stok.
di sana. Di kantor saya lukisan-lukisan opium, ganja, saya bawa pulang di rumah, saya hias. Dan setiap saat saya cuman baca warta bea cukai untuk mempelajari peredaran narkoba internasional, karena saya punya cita-cita untuk jadi bandar terbesar di Indonesia. Mungkinkah? Amat mungkin. Bapak Ibu, saya ada di tempatnya dengan postur saya seperti ini. Seluruh tubuh saya ini tato. Penjahat pun gak akan pernah berpikir bahwa saya adalah aparat penegak hukum negara Indonesia. Saya sudah siap untuk sekolah intelijen. Saya mau kirim barang ke daerah manapun dengan segel resmi bea dan cukai dari kantor pusat kemana-mana. Otak saya sudah benar-benar dirasuki setan. Tapi saya bersyukur Tuhan tahu persis, dan Tuhan tahu dari ujung dari segala hal yang saya buat adalah kebinasaan saya. Itu sebabnya ketika saya divonis 6 tahun dari tuntutan 3 tahun dengan biaya pengurusan 15 juta untuk dapatkan vonis 1 tahun. Singkat cerita, saya nggak mau ceritakan seperti apa detailnya, tapi saya divonis 6 tahun 4 bulan. Untuk manusia brengsek seperti saya memang perlu Tuhan untuk membuat, karena kalau saya dapat 1,5 tahun, itu pun tidak akan merubah saya, tidak akan pernah merubah saya. Tuhan tahu persis karakter setiap orang, dan Tuhan tahu persis beban apa yang harus diberikan. Nah, dari saya ingin merobek Alkitab karena saya merasa, Tuhan kenapa? Dari kantor polisi saya sudah baru mulai baca Alkitab 2 bulan aja sudah tuntut Tuhan. Bapak selama hidup tidak pernah baca Alkitab, begitu masuk penjara mulai kelihatan seperti rohani gitu, jalan masuk sidang dapat vonis 6 tahun, udah mau tuntut Tuhan gak hadir. Saya pikir Tuhan pasti topu testa di atas ketawa, aduh kasihan. Kira-kira begitu mau tipu saja. Dari hampir merobek Alkitab, karena rasa kecewa saya yang begitu besar, saya akhirnya jadi kecanduan baca Alkitab. Saya dapat kesempatan membaca Alkitab berturut-turut dari kitab Kejadian sampai Wahyu 2 kali di penjara, dan sampai saya keluar, saya lanjut untuk mengajar segala maksud dari firman Tuhan, dimulai dari Kejadian sampai kita Wahyu 2 kali juga, karena saya eksis sekali di pengajaran, karena saya tahu beban panggilan saya, pilihan saya. Saya pun mulai aktif untuk mengkoordinir vokal grup di penjara. Maklum Bapak Ibu, tadi saya bilang saya punya talenta, salah satunya bernyanyi. Dan daripada saya kesakitan nggak dapat narkoba, daripada saya harus menangis setiap saat menentukan nasib saya, lebih bagus saya pikir daripada saya salurkan di tempat yang salah, mumpung ini untuk yang baik, kenapa tidak. Saya mulai tampil seperti beginilah. Kalau Tuhan dah latih saya di penjara, saya tidak akan pernah siap tampil di depan sini, tidak akan pernah siap. Tapi saya bersyukur Tuhan mengasah karakter mental saya di sana, supaya sampai hari ini dimanapun kapanpun saya bisa berdiri, saya bisa berbicara sebagai alat pilihan Tuhan yang untuk menyatakan maksud-maksud kebaikan buat orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan saya percaya kita semua adalah Tuhan, adalah umat yang Tuhan kasihi. Amin. Untuk menunjang, untuk mendukung, menginspirasi, untuk menghibur, supaya dalam pelayanan kita di segala aspek kehidupan kita tetap kuat sampai pada akhirnya. Bekal pelayanan saya terima dalam penjara. Lalu setelah bebas, saya kuliah di Harvest International Theological Seminary Lipo Karawaci. Karena waktu saya balik ke Ambon, setiap kegiatan ibadah saya pasti mau pergi. Kalaupun ada ibadah sekolah minggu, mungkin saya masuk juga Bapak Ibu. Seperti semua kegiatan ibadah saya mau ikuti.
Saya duduk, saya brewok, masih pakai giwang, masih pakai anting saat itu, botak. Saya dulu di belakang ikut ibadah pemuda. Terus hamba Tuhannya pasti dalam hati, wah ini teroris dari mana? Dia datang, malam. Mulai cerita, akhirnya mereka cari tahu. Jadi karena saya aktif di komsel apa segala macam, jadi saya disarankan untuk kenapa enggak sekolah Alkitab? Ada cerita besar yang Tuhan buat dalam hidup. Saya pikir, aduh Tuhan, apa kata dunia dengan kelakuan saya yang seperti ini? Nanti orang bilang apa? Nono Cokro sekolah Alkitab gitu. Wow. Ya kalau punya orang wawunya ajaib gitu. Kalau wawunya cuma mencemooh, kan kira-kira gitu. Tapi selama 6, 7, 8 bulan saya dihantui terus dengan ini. Sampai saya beranikan diri untuk ngobrol dengan mama saya. Ma, ya, saya mau sekolah Alkitab. Bapak Ibu tahu mama saya, dia tatap saya, dia diam. Kita bukan orang punya. Saya berpikir betul untuk mengobrol itu, tapi untuk pertama kali saya lihat kebahagiaan di mata mama saya. Air matanya jatuh. Dia cuma bilang begini, sekian puluh tahun saya bikin keluarga saya malu, kesal, marah, menangis. Hari ini saya lihat di mata mama saya ada satu kebahagiaan yang tidak menentu. Saya kuliah 4 tahun, puji Tuhan, Tuhan masih jaga pikiran saya dengan baik. Bahkan dosen pernah panggil saya, karena waktu kita masuk disuruh buatin ringkasan hidup. Kau pakai narkoba apa? Segala macam, Pak. Kalau misalnya ada kesulitan apa-apa, hubungi saya. Iya, terima kasih, Pak. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan jaga saya dengan baik sampai saya lulus dengan IP 3,4. Itu suatu prestasi dalam kehidupan saya. Saya sudah bangga. Saya tidak perlu cum laude, tidak perlu. Saya yang paling penting ada Tuhan dalam setiap didikan Tuhan. Itu luar biasa bagi saya. Tapi Bu, jujur saya nggak mau jadi saya yang seperti hari ini. Ngapain? Apa untungnya? Lebih banyak sakitnya dibanding kehidupan saya dulunya. Tapi kalau Tuhan yang mau, saya bisa apa? Saya hanya bisa bersyukur. Bahwa terima kasih Tuhan, dari sekian banyak orang yang secara material, secara intelektual, secara spiritual lebih baik, Tuhan memilih saya. Sampah yang udah dibuang ini Tuhan, kan kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Kayak mahal sekali, kayak wow. Kalau saya bisa kadang-kadang masih pengen tertawa gitu, Tuhan bisa aja Tuhan buat itu ya. Kayak saya masih rasa lucu aja sama Tuhan. Saya nggak pernah kebayang gitu. Kembali ke Ambon, saya ditunjuk sebagai koordinator pelayanan penjara di lapas, karena mereka tahu latar belakang dari gereja lokal tempat saya berjemaat. Mereka tahu latar belakang masa lalu saya. Saya bersyukur Tuhan bahwa saya bukan sebagai tahanan, tapi sebagai pemberita kabar baik. Dan saya sangat bergembira melihat antusiasme mereka, seperti mereka mendapat jawaban. Dan saya percaya kalaupun ada 1-2 jiwa yang bisa Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, membawa api yang lebih besar lagi, itu sudah sangat luar biasa. Amin. Itu sudah sangat luar biasa, karena tidak semua orang bisa meresponi kabar baik itu dengan gairah, bahwa ada maksud kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan buat setiap orang, apalagi kita sebagai orang yang mempercayai Tuhan. Saya bukan orang yang suka berbicara, tapi 10 tahun terakhir ini Tuhan bikin saya jadi cerewet dalam menjelaskan setiap maksud firman Tuhan. Karena saya harus menghadapi banyak penyimpangan maksud dari pengajaran-pengajaran
yang kadang-kadang dipakai banyak orang sebagai kebenaran, padahal mengalami penyimpangan akibat tipu daya kelicikan iblis. Saya bersyukur bahwa kalau itu bisa membawa satu pola pikir yang baik untuk kita menikmati hidup yang tepat di dalam Tuhan, maka itu sangat luar biasa. Satu kali saya di Jakarta, teman saya ketemu saya, kita cerita banyak hal, dan dia bilang, "No, kau paling berharisma. Tahu nggak? Kau dulu cuma bisa bilang 3 kata. Iyo, mantap, sabarang." Jadi kalau maksudnya sabarang tuh mau minum apa? Sabarang sah. Jalan, yoi. No, ada begini, mantap. Saya cuma tahu itu. Tapi hari itu dia bilang, "No, kau berharisma banget." Dia berandalan. Tapi karena orangnya Dehef, dari keluarga Dehef, tahun kemarin dia meninggal. Tapi dia datang ke sini, sempat di Manokwari bersama saya 2 bulan karena ingin curhat. Saat itu dia bilang, "Saya semua pertimbangan, semua pembicaraan, semua nasihat yang kau berikan sangat memberkati saya." Dia cari saya dari Jakarta. Bapak Ibu, orang Dehef, tidak mungkin mereka akan ke Papua kalau bukan karena pimpinan Roh Kudus, amin. Tapi saya bersyukur bahwa semoga di hari-hari terakhir dia menjalani kehidupannya. Nah, dia habiskan 1 M Bapak Ibu hanya untuk narkoba. 1 M. Dia dapat 4 M. Dia habiskan 1 M hanya untuk narkoba. Kemarin meninggal. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau memang betul-betul Tuhan bawa dia dalam tuntunan Roh Kudus, semoga siapa tahu bisa terselamatkan. Karena yang awal akan menjadi akhir, yang akhir pun bisa menjadi yang awal. Amin. Tergantung dari respon setiap kita. Keadaan tidak bisa menguasai diriku. Saya 5 tahun kemarin kena tiroid, Bapak Ibu, sampai kurus sekali. Badan saya tuh turun hampir 30 kilo. Dari 90 kilo gitu turun. Tapi saya nggak sadar juga. Tiba-tiba teman-teman, "No, kenapa kurus?" Saya takut. Jangan-jangan saya HIV. Jangan-jangan saya. Waduh, kalau saya HIV bagaimana? Jadi semakin dipaksa didorong, akhirnya saya pemeriksaan menyeluruh, pemeriksaan total, tapi saya cuma tiroid. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih, penyakit apa ya Tuhan, gak apa-apa, yang penting jangan ini." Bapak Ibu, saya 1 jarum dengan teman-teman saya di penjara. 1 jarum. Semua mereka divonis negatif. Mati di depan saya sampai tinggal kulit bungkus pulang seperti tengkorak. Kalau saya datang di bangsal kayak sel penjara, di dalam penjara kita bicara, no. Kita dia juga takut gitu. Tapi saya negatif. Hari itu saya tahu, saya kenal kasih karunia. Hari itu saya mengerti kasih karunia. Kalau hari ini saya ada di sini, itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Seperti tsunami melanda kehidupanku. Dan Tuhan mau kasih tahu bahwa untuk tujuan-tujuan Tuhan, untuk kepentingan-kepentingan Tuhan, ada hal yang Tuhan mau kerjakan melalui kehidupanku. Siapa tahu bisa menjadi semangat lagi atau pemicu lagi untuk orang terpacu lagi untuk bergembira di dalam mengikut Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Selepas saya kena tiroid, badan saya mulai naik, saya mulai kena penyakit mata. Penyakit saya mengalami gangguan, tiba-tiba berbayang gitu, saya seperti lihat orang 2. Kadang-kadang kalau turun tangga saya pikir yang ini udah benar, padahal tiba-tiba ternyata wah bukan, itu cuma bayangannya aja. Lalu saya periksa dalam 8 bulan, setiap minggu saya harus bertemu dengan dokter ahli mata. Tapi dokternya bingung karena matamu normal, cuma nggak tahu kenapa. Lalu 8 bulan saya disuruh coba CT scan kepala. Saya CT scan kepala,
Ternyata saya divonis tumor saraf otak. Jadi saraf di kepala saya, dia dorong mata saya sehingga mata saya tuh keluar. Makanya saya sekarang kalau tutup mata, Bapak Ibu, ada yang tidak bisa tertutup karena bola matanya keluar. Bahkan dia udah mau lari, dia dorong sampai dia udah mau lari juling. Entah ini karena konsekuensi masa lalu saya, ataupun karena gangguan iblis seperti duri dalam daging yang mengikuti Rasul Paulus bilang, tapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan baik. Saya tidak lagi melihat yang kelihatan, karena saya sudah melihat yang tidak kelihatan. Dan saya tahu bahwa yang tidak kelihatan itu lebih menarik, lebih ajaib. Kalau dulu rasanya kalau bercermin gitu kayak wow, ya seksi-seksi dikit lah. Kalau sekarang seperti kayak enggak. Tapi saya sudah menemukan Tuhan. Saya sudah mendapati tujuan yang lebih mulia daripada hanya sekedar penampilan fisik kami. Saya percaya bahwa selama kesakitanku, kalau Bapak Ibu ada seperti kereta berjalan di kepala, itu sakitnya minta ampun. Saya belum pernah kendor dalam pelayananku, dan saya tetap total di dalam pelayananku. Saya berterima kasih. Saya tidak punya mimpi besar, tidak punya lagi. Kalau orang bilang, mau bangun apa ke depan? Tuhan, 3 tahun, 5 tahun, sisa waktu yang Tuhan kasih. Karena Tuhan maha besar. Saya cuma punya Tuhan yang maha besar, tidak punya mimpi apapun. Saya ingin habiskan hidup saya sebagai orang yang dikenal Tuhan, lalu saya mati sebagai orang yang dikenal Tuhan, sebagai hamba setianya. Hanya itu aja. Itu aja. Nilai dari kesaksian tentang Kristus yang saya mau bagikan buat kita adalah bahwa gairah di dalam pelayanan, gairah di dalam menikah mungkin, gairah di dalam membangun usaha itu baik Bapak Ibu. Tapi ketepatan di dalam mengerjakan pelayanan, di dalam kita membesarkan anak-anak, membangun usaha, itulah yang membuat Tuhan terpukau dengan segala pekerjaan kita. Saya kutip kisah Kain dan Habel. Persembahan Habel dikenan Tuhan, persembahan Kain ditolak. Banyak orang berpikir bahwa yang penting kita Kristen, oh sabar dulu. Yang penting kita beribadah, oh sabar dulu. Sabar dulu. Tepat enggak di dalam apa yang Tuhan mau? Seperti Nuh waktu masuk, tepat, Tuhan gak komplain. Tuhan gak komplain, gak komplain apapun. Tapi selama belum tepat, mari saya bilang Bapak Ibu, Tuhan akan kejar kita untuk membuat kita menjadi semakin luar biasa supaya kita tepat. Amin. Karena di dalam ketepatan kita tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Jangan terlalu cepat, karena kecepatan tanpa ketepatan pasti kecelakaan. Pasti. Bahwa pelayanan tanpa pengenalan adalah pemborosan semata. Percuma Bapak Ibu, percuma. Cuma bikin apapun. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, biar kecil, berharga buat Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, biar cuma pendoa, berharga buat Tuhan. Karena kita sudah mengenal Tuhan. Tapi kalau kita belum mengenal Tuhan, karunia cuma pendoa, lihat karunia penyembuh, kita lagi jadi cemburu. Tuhan, gak adil masa itu. Amin. Makanya penting Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan. Terakhir kesan setelah saya berjumpa Tuhan. Kesan setelah saya berjumpa Tuhan. Sengsara di dalam ketaatan itu memang amat menyakitkan. Tapi saya lebih tersiksa jika senang di dalam ketidaktaatan. Saya jauh lebih tersiksa jika saya senang di dalam ketidaktaatan. Seperti kalau orang bikin sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan mau, terus saya nyatakan, itu kayak saya tersiksa sekali. Saya dulu bahkan tidak mau seperti itu, tapi Tuhan bisa buat itu sampai kayak ada gelora di dalam. Makanya saya bersyukur bahwa kalau saya senang di dalam ketidaktaatan, itu artinya bahwa saya sedang membunuh diri saya secara perlahan-lahan sampai saya mati.
Kalau saya senang di dalam ketidaktaatan, itu sama artinya dengan saya sedang membunuh diri saya secara perlahan-lahan sampai saya mati. Kalau setelah saya mati, iya, kalau saya mati sebagai orang yang beruntung di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu. Jadi itu yang saya bangun. Makanya saya berjuang keras untuk mematikan kedagingan saya, keegoisan, kesombongan, keserakahan. Karena banyak orang baru mau belajar jadi sombong. Saya sudah jadi ahli. Saya di usia muda ketemu kapten kapal, betul pagi, good morning, customs, morning sir, morning cap. Bahasa Inggris lumayan, Bapak Ibu. Saya pintar banget. Saya bersyukur bahwa Tuhan remukan itu semua untuk supaya, dulu saya nggak pernah senyum, Bapak Ibu. Kalau saya berdiri, kalau kita cerita dengan teman-teman gitu, karena teman-teman orang kerja semua, kalau kita cerita tuh kayak kita yang jadi artis di kota gitu, di Makassar. Orang ketemu kita, yo. Tapi Tuhan rubah saya, Tuhan bentuk saya nggak pernah senyum. Hari ini dengan anak kecil pun, saya kalau ketemu, halo, apa kabar? Jadi kalau saya lewat orang batin. Tapi saya, Tuhan, wow, luar biasa gitu. Saya menemukan kasih yang sebenarnya. Dulu kita cari kehormatan. Waduh, kalau kita bisa berkelahi bagus, berarti orang hormati kita dan kita pikir banyak orang mengasihi kita, kan kira-kira seperti itu. Tapi hari ini, kalau setiap kali saya belajar menghormati orang, seperti saya rasa kasih yang sebenarnya. Saya bersyukur Tuhan rubah saya seperti itu. Karena saya sudah mengerti bahwa arti kata saksi dari istilah menjadi saksi Kristus itu berasal dari kata marturia dan bukan matreria. Jadi marturia bukan matreria. Banyak orang saya lihat, saya dengar, mereka gembira bersaksi hanya untuk menyatakan bahwa kita ditambahkan, baru dapat ini, kita diangkat, semua. Tapi saya mendapati banyak orang yang takut, yang khawatir, yang malu bahkan untuk bercerita tentang bagaimana Tuhan menutup pintu, bagaimana buntu semua, putus asa, tapi demi pengendalian diri, demi meremukkan keinginan-keinginan kita. Hari ini, Bapak Ibu, kalau kita bersyukur untuk semua yang baik, kita pun harus bersyukur untuk semua yang tidak baik, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita yang tidak baik. Amin. Tuhan tidak pernah mengerjakan yang tidak baik untuk kita. Percayalah bahwa akan keluar satu output yang memukau ketika kita masuk di dalam dapur pemrosesan Tuhan itu. Untuk memiliki karakter, mental dan moral seperti yang Tuhan mau, Tuhan harus mengasahku di dalam luka dan air mata. 32 orang tinggal satu kamar dengan saya selama 4 tahun, 6 bulan, 15 hari. Itu mau pecah kepala, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di rumah berapa orang? Berapa orang? 4 ya, Bu, satu rumah. Saya satu kamar 35 orang. Di atas bawah. Jadi itu kalau over kapasitas, itu kita mau balik badan pun cuma mesti agak begini dulu. Bapak Ibu, kita tidur ada yang ribut, tapi Tuhan asal saya di situ. Jadi saya kalau main sosmed nggak pernah, aduh ini tetangga ini apa ini, nggak mutu tuh bos saya. Dalam satu kamar 4 tahun, 6 bulan, 15 hari, Bapak Ibu. Dengan 32 karakter, 32 watak. Saya kalau mengandalkan saya punya kekuatan, saya sudah bakal lain setiap saat. Dan siapa tahu saya sudah mati. Harusnya saya sudah mati lama. Tapi saya bersyukur Tuhan masih jaga saya. Saya bersyukur melalui apapun, semoga saya kembali sebagai alat pilihan Tuhan. Terakhir, ketika Tuhan mengizinkan
situasi-situasi yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, percayalah Tuhan sedang membiasakan kita untuk menikmati hal-hal yang menyenangkan Dia. Saya tidak punya uang, keluar dari penjara, kemudian udah dipecat, beberapa tahun gak punya uang, mau minta uang dari keluarga, malu, akhirnya tidak bisa keluar rumah. Padahal dulunya 5 menit di dalam rumah saya seperti neraka. Hari ini saya jadi anak rumah-rumahan. Saya hanya keluar untuk pekerjaan Tuhan. Saya hanya keluar untuk hal-hal yang penting. Dan saya percaya bahwa batasan-batasan yang Tuhan buat untuk mengendalikan saya. Seperti COVID, Bapak Ibu, hari ini COVID bikin kita jadi lebih tertib sedikit. COVID bikin kita jadi lebih bersih. Terima kasih. Ini kesaksian saya singkat saya. Semoga bisa memberkati, bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa menguatkan kita semua. Bahwa masa lalu kita sekelam apapun, Tuhan bisa pakai itu jadi senjata. Tuhan bisa pakai itu jadi peluru-peluru yang luar biasa untuk membantu pergumulan orang-orang yang sama seperti kita dulunya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita belajar terus untuk maju. Percayalah bahwa setiap kita terpilih untuk menggarami, untuk mempengaruhi, dan untuk menerangi, untuk mengarahkan. Jadi pengaruh dan pengarah supaya semua kita berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Saya berdoa Bapak Ibu buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk apa yang Tuhan buat. Hari ini hamba boleh berbicara, menyampaikan kebaikan Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahwa benih yang Tuhan tabur akan bertumbuh. Melewati banyak keadaan kami, mungkin kami sudah letih, mungkin kami tidak mengerti, tapi semoga Roh-Mu memberikan kami pengertian, sehingga kami bergairah lagi, sehingga kami maju lagi di dalam kebuntuan, di dalam persoalan kehidupan kami. Kami mendapati bahwa Tuhan tidak pernah curang dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu di tempat ini, agar mereka dapat mengarahkan dan memberikan pengaruh Kristus kepada umat-Mu, supaya jemaat Tuhan di gereja ini dapat terbangun, dapat bertumbuh, dapat menggarami, mewarnai, memberkati dunia ini dengan menyenangkan Tuhan. Untuk jemaat-Mu Bapa, untuk umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-Mu, di tempat aktivitas mereka, tempat pekerjaan mereka, dalam hubungan pergaulan rumah tangga mereka, Engkau memberkati, menyertai, supaya apapun yang datang daripada-Mu memberikan sukacita dan limpah ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan hanya memberi yang terbaik, hanya mengerjakan yang terbaik. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan satu kehidupan yang terbaik bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Hamba sudah selesai. Roh-Mu tetap bekerja secara bebas Tuhan kepada setiap kami. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Saudara. Terima kasih Bapak. Saya percaya saudara bisa menangkap dan diberkati. Amin. Jadi memang setiap jalan-jalannya Tuhan itu buat setiap kita